Oke, jadi mobil ini baru, kilometer belum 1000, Belum. sudah ditabrakin oleh pala. Aduh, gua yang harusnya aduh, kenapa lu sih? Ya kan gue juga ikut puyeng, Man. Bentar nih, kelamaan nih tadi. Kita ini lagi tuh, remote engine start biar nanti pas masuk udah adem ya. Oh iya bener. Wih, cakep tuh. Oke, jadi untungnya dia nggak bisa berkelit karena ada dashcam di sini. Jadi buat teman-teman kalau pengen beli dashcam, pengen beli peralatan otomotif buat mobil gitu misalkan ya, mau cari spare part, aksesoris dan lain-lain kayak misalkan, contoh apa aja Pal? GPS, GPS, helm. mobil. Ya kan otomotif tadi lu bilang. Tapi ini kan mobil maksudnya. Lu naik mobil pakai helm cuma buat balap doang sih. Kalau nggak balapan ngapain diterakin orang gila. Nah, pokoknya mau cari perlengkapan otomotif apa aja, itu di Tokopedia tuh pasti ada. Nah, dan juga kalian bisa dapetin diskon sampai dengan 90% dan cashback sampai dengan Rp300.000. Cuma di Tokopedia. Kalau beli mobil bisa nggak? Bisa lah. Ah, seriusan? Beli mobil baru kayak gini contohnya ya, pakai Tokopedia, Hah? bisa dapetin diskon sampai dengan Rp10 juta. Wah, lumayan. 10 juta loh. Lumayan gede ya? Iya, Ih, cakep lumayan tuh, kan, lu beli mobil 300 juta jadi 290 juta. Iya. Dapat diskon dari Tokopedia. Benar bagus. Oke, pokoknya kalau kalian pengen belanja kebutuhan otomotif atau beli mobil, langsung aja nih gua sediain link deskripsinya di bawah ya. Jangan sampai nggak masuk karena nanti nyesel. Lumayan loh diskon loh. Nah, terus kita kembali ke apa sih yang rusak sama pala ini? Karena ini harus segera diperbaiki dan diganti ya. Soalnya kalau nggak diganti, kita kan mau perjalanan jauh nih malam ini ke Jakarta sekitar hampir 600 km. Nah, ini kemarin, nah ini dia nih. Ini pelek grepes. Kalau pelek grepes ya nggak apa-apa, ya kan? Masih safety lah, nggak bikin rusak. Tapi yang jadi masalah ini bannya sobek. Kalau bannya sobek seperti ini kan kekuatan sidewall-nya udah berkurang. Kalau misalkan kita nanti jalan terus panas ya kan, karena semakin dia berputar pasti semakin ngembang. Sidewall-nya udah nggak kuat, bisa pecah di jalan, beresiko. Ban pecah di jalan itu berbahaya, betul Bang? Betul. Iya, jadi sekarang kita mau ke Solo, kita mau ke toko ban, gue udah pesen pelek sama bannya, jadi kita naikin ke 17 kalian. Sebenarnya kita tadinya pengen ganti pelek dan ban di Jakarta, udah dijadwalin. Nah, nanti kita ganti itu kita standarin lagi karena gue belum dapetin data dari mobil ini. Data fuel consumption udah, tapi data akselerasi 0 ke 100 dan biasanya mobil baru gue bawa ke Sentul ya. Itu gue belum lakukan. Jadi nanti gue akan standarin lagi. Gue ambil data mobil dalam keadaan standar dengan pelek standar dan kalau ban nggak mungkin standar. Habis itu nanti setelah datanya kita dapetin semua dan bikin video semua, kita balikin lagi ke pelek yang udah kita ganti. Kita akan naik ke ring 17, naik 1 inci, ini 16. Oke, nah sekarang kita liatin dulu cuplikan pala nabrak ya di sini. Lu gimana Pak? Nah, kurang lebih kayak gitu dan kita ngerekamnya pakai ini nih, dashcam. Ini Blackfu DR750X ya. Dia ini depan belakang, dual channel. Jadi ada yang di depan sama ada kamera di belakang. Nah, dashcam ini dia itu bisa dikonekin sama HP kita. Kalau kita mau download ya. Kemarin gimana caranya, Pak? Pakai aplikasi Blackview. Coba lihat HP lu, Pak. HP lagi dicas. Ayo ambil. Ting. Ini pakai aplikasi Mana? Blackview, buka. Terus saya navigator aja. Connect to kamera. Ini udah ada. Langsung connect via WiFi. Nah, ini rekamannya langsung muncul semua. Oh, tinggal di-download ya? Tinggal di-download, downloadnya tinggal sini, terus download. Oke, dan downloadnya cepet ya? Cepet, karena soalnya koneksinya WiFi. Oke, dan dia kalau misalkan kita connect ke WiFi kita, misalkan kita pakai hotspot, kita bisa lihat secara cloud. Jadi dari mana aja kita bisa lihat live view. Keren ya? Itulah Blackfu. Dan dia ini ya, biasanya dashcam itu cepat rusak. Oh gitu? Iya. Apalagi kalau kita makainya buat rental kan sering tuh ya. Berapa kali gua habis dashcam tuh ya. Nah ini beli satu itu bisa dipakai lama dan bisa kita pindah ke mobil-mobil lain. Jadi meskipun harganya lebih tinggi, tapi investasinya panjang dan kualitasnya juga bagus. Kalau kita ada apa-apa di jalan, kita bisa screenshot plat nomornya, itu nggak pecah-pecah. Benar.
Oke, yuk langsung kita ganti pelek aja. Kita akan langsung cus ke Solo. Boyolali Solo. Wah. Oke, jadi sekarang kita lagi OTW ke Maju Sempurna Ban ya. Nah, kalau dari sini kita baru keluar dari rumah. Ini sekitar 45 menit. Emang kalau dari rumah gue ke Solo itu nggak nyampe sejam. Nah, kalau lagi ini sih lagi hari biasa ya. Kalau hari libur bisa sampai sejam karena macet. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya, kalau mobil gue kan sering dipinjem-pinjemin teman, pinjem-pinjemin saudara segala macem. Kalau tabrakan gimana gitu loh. Gimana, Pal? Ya kalau gua pernah ngalamin juga, Wan. Oh iya. Lu pernah nabrakin mobil gue yang mana ya? Gua aja lupa loh saking seringnya ya. Saking sering nabrak enggak lah, saking sering minjemin. Oke. Itu CR-V Turbo, Wan, inget gak? Yang waktu itu dibawa ke Klaten juga. Enggak. CR-V Turbo yang bulan puasa Enggak ya, gue mobilnya ingat. Oh, mobilnya ingat. Kejadiannya gue nggak ingat. Nah, itu lagi parkir di depan sekolahan tuh deket rumah lu kan. Nabrak tiang bendera. Lu hormat dong turun. Nabrak tiang Tapi bendera. kayaknya nggak parah itu ya? Nggak parah, cuman dekok dikit doang. Gue udah langsung bilang minta maaf sama lu waktu itu. Oh. Terus potong gaji nggak? Enggak sih, potong gaji mah. Enggak kan. Cuma nggak jadi naik gaji waktu Iya. itu. Ya sama aja tuh. Ya, tapi emang kalau kita punya mobil itu, punya motor atau apapun lah, kita harus siap dengan segala resikonya. Artinya kayak namanya baret, nabrak, itu jadi part of resiko. Betul. Makanya gue salah satunya kenapa gue kalau beli mobil itu nggak mahal-mahal, karena gue nggak mau kepikiran. Maksudnya kalau dibawa orang nabrak atau apa, misalkan gue beli, ya gue pengen, misalkan gue punya keinginan pengen beli Palisade, cuma gue tahan-tahan gitu loh. Takutnya kalau ada apa-apa nanti gue jadi pikir, aduh mobil mahal nabrak gitu. Makanya gue beli Alphard aja second. Alphard 200 jutaan dulu ya. Ya karena ya itu salah satunya biar apa ya? Mungkin mental gue belum siap kali ngeluarin duit gede buat perbaikan. Itu aja sih. Ya, kurang lebih ya itulah, kita harus siap segala resikonya lah. Maksudnya Betul. kita kalau nggak nabrak ditabrak. Kalau mobil sendiri sering, Pal, nabrak. Sering, bukan nabrak sih, cuman kebaret-baret doang. Karena Kebaret. parkiran mobil gua kan parkiran umum ya, jadi berame-rame dah gitu. Udah gitu masuk gang-gang kecil gitu loh. Jadi kalau belok kudu nekuknya bener-bener nekuk atau ngambil haluan yang bener. Kadang juga orang parkir motor sembarangan mau masuk parkiran, ya udah, abis kena spakbor, kena footstep segala macam, kena tembok lah kayak gitu. Makanya mobil gua yang sekarang ada baret-baret ya karena itu semua. Oh gitu ya. Makanya lu juga nggak mau beli mobil baru ya? Ya gitu. Ya sayang juga nanti baru-baru langsung baret, malah jadi kepikiran ya kan? Namanya parkiran umum, Pak. Tapi ya bagus sih, gue setuju sama Pala. Lu kalau nggak punya parkiran di rumah, sewa parkiran umum. Ya betul. Sebulan berapa, Pal? Sebulan 3,5. Oh, lebih mahal dari dekat rumah gue. Oh iya? Dekat rumah gue itu 300.000. Nah lumayan itu. Ya kan main 50.000 bisa buat jajan cireng. Iya 3,5 kalau parkiran umum. 3,5. Nah itu salah satu yang harus dicontoh dari Pala tuh ya. Yang lainnya nggak usah. Kekonyolannya. Pak, aduh, ini Pak Adrian yang punya toko bannya. Gimana Pak sekarang jualannya? Ya lumayan. Alhamdulillah ya, berarti ya. Ini peleknya ada JF Luxury banyak Pak di sini Pak. Sebagian besar CF semua. Sebagian besar JF Luxury semua. Bagus. Bagus. Nggak ada komplain, keluhan segala macam. Nggak ada komplain dan pada puas. Pada puas ya. Oke, yang kita pesan mana Pak? Ini ya? Ini ya. Oke, ini dia. Ini desainnya sama persis sama yang dipakai di HRV kemarin. Cuma ini ukuran 17 ya. Iya. Oke, ini 17 sama dia itu warnanya hitam. Ini lebih kecil. Kalau dibandingin sama ini lihat nih. Naik sedikit ya. Iya. Lebih tinggi sedikit. Coba sini Leger. Oh, ini bannya ban SUV ya? Iya. Oke. Ini kayaknya bannya agak sedikit berisik nih. Ininya gede ya. Iya. Nah, ini sebenarnya ban aslinya bagus nih, Kumo. Cuma bopak. Mana tadi yang bopak? Nah, ini nih. Takutnya di jalan pecah. Iya. Sama ini gimana ya, Pak? Dia kan ada apa namanya? TPMS-nya. Tire Pressure Monitoring System-nya. Itu ditaruhnya di mana ya? Di sini apa di ABS dia? Kalau kayak
Almas itu tinggal dipindah aja. Bisa dipindah. Pindah. Oke, berarti ini dipindah ya Pak ya? Iya. Oke, kalau gitu. Berarti ini dikempesin lagi, Boleh. diiniin baru Pindah ini ya. pindahin itu ya. Pindahin sensornya. Dia tuh wireless atau pakai kabel? Nggak tahu ya. Apa ada baterainya gitu? Nggak tahu juga. Baru lihat mobilnya sekali. Baru mobil sekali ini ya. Dan baru lihat yang udah pelek grepes ini. Pak. Dibahas lagi, dibahas lagi. Tapi ya, nanti kita coba bandingin beratnya. Ini kan yang flow forming ya Pak ya? Kalau kemarin di HRV, itu dari 13,5 kilo jadi 9,5 ya. Bedanya ya lumayan, sekitar 4 kilo. Nah, kalau yang ini gue nggak tahu. Cuma yang pasti ini bannya, karena ban SUV biasanya dia agak tebal, agak berat sih ya. Ya, jadi pastinya lebih berat, tapi harusnya nggak signifikan. Nanti kita cek. Nggak ada timbangan ya Pak ya? Nggak ada. Yaudah kita coba pakai ini. Perasaan aja. Pakai perasaan. Pakai perasaan. Oke. Nah ini di sini ada desain pelek. Ini yang lagi hits di JF Luxury. Tadinya kita mau ganti yang ini, cuma kebetulan lagi tersedianya yang 4 ini ya, lubang 4 ya. Kalau si Stargazer itu 5x114. Nah, kalau ganti yang model kayak gini, itu nggak perlu ganti ban lagi. Soalnya bannya ukurannya sama, cuman karena itu bopak, harusnya tetap diganti ya. Nah ini dia nih, coba mendekat. Ini dia sensor TPMS-nya, Tire Pressure Monitoring System. Jadi sensor ini mesti dipindah biar masih bekerja meskipun dia udah dipindah ke ban lain. Nyambung sama ini ya, pentil ya? Iya, nyambung sama pentil. Oh, jadi harus dipindah tuh kalau kalian ini. Kayaknya ini pakai baterai ya, bulat begini ya? Enggak, Mas. Enggak ya? Terus kalau nggak pakai baterai, dia dari mana listriknya Pak? Enggak tahu. Nggak tahu ya? Apa kalau muter dia jadi pembangkit tenaga? Kan soalnya dia tuh harus muter dulu baru bisa kelihatan. Baru kelihatan di monitor sini. Atau muternya itu bukan buat nyari tenaga, tapi dia buat aktifin ini ya, sensornya. Jadi kayak switch on off-nya itu di puteran. Tapi ini sih, bagus sih. Harusnya Nggak semua mobil punya kayak ginian. Niat nih Hyundai. Jadi tadi setelah kita coba-coba, ternyata ini nggak bisa lepas ya. lepas. Jadi solusinya adalah kita harus cari pentil yang ada hooknya belakang kayak gini nih. Jadi nanti kalau misalnya ketemu, tinggal dipasang, diputar aja jadi. Jadi nggak usah ganti sensor ya Pak ya. Cuma ganti pentil yang sesuai sama kepala sensornya. Nah kebetulan di sini belum tersedia ya. Iya. Nanti kita cari aja di Tokopedia, habis itu pasang. Tapi titip ban dulu ya Pak ya. Boleh. Nanti kalau misalkan saya ke Klaten lagi, ke Solo lagi, Boleh. biar langsung diganti aja di sini. Siap. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada sensor gimana? Ya nggak jalan TPMS-nya. Sesimpel itu. Merusak nggak? Jawabannya nggak. Karena itu cuma sensor yang nggak kedetek aja. Dan selama perjalanan kemarin pernah coba mobil yang kayak gitu juga, bukan Stargazer tapi ya, Wuling kalau nggak salah. Itu dia nggak bunyi sih. Jadi sepanjang kita jalan tuh nggak ada bunyi ini ada peringatan rusak tuh nggak ada. Cuma di speedometer ada tanda seru aja. Oke, kita ganti dulu. Jadi sekarang kita langsung pasang aja. Abis itu mau coba di spuring lagi. Karena kemarin habis nabrak takutnya ada spuringan yang berubah. Kita mungkin kemarin nggak berasa karena belum bawa kenceng. Kalau bawa kenceng mungkin baru agak berasa ya. Oke, nih kalau udah kepasang kayak gitu tuh bentuknya tuh. Nah ini pelek standar 16 inci dan ini pelek yang pakai JF Luxury 17 inci. Lebih gede 1 inci dan bisa kita lihat diameternya kelihatan berbeda ya. Nah, saya nggak ada timbangan ya. Ini kalau kita angkat lebih enteng ini karena dia pakai teknologi flow forming. Ya, coba silakan Pak. Atau ada nggak orang random dari luar bisa kita ajak buat angkat pelek gitu ya? Bisa. Entengan mana Pak? Enteng yang ini. Jelas ya. Bro. Coba customer Pak, itu bisa masuk video mau nggak? Coba diangkat. Diangkat. Ini sama ini lihat sana. Enteng mana? Ada lebih gede ya? Iya. Ini lebarnya 6,5. Ini lebarnya berapa Pak? Ini 7,5.
7,5. Berarti beda 1 inci. Dengan beda 1 inci lebih lebar dan lebih gede juga diameternya, tapi dia bisa lebih enteng. Cuma sayang kita nggak bawa timbangan nih buat ininya ya. Satu lagi orang siapa? Pal, sini Pal. Lagi sibuk dia. Coba lu angkat kedua ini. Enteng yang mana? Angkat biasa aja ya. Ah. Ini dong. Ya, jauh ya? Ini dong, jauh. Iya. Jauh beneran nggak bohong. Padahal ini lebih kecil dan tidak selebar yang itu. Lebih tipis, lebih kecil diameternya. Jadi itulah. Kalau kita pakai pelek yang enteng, kalau kita naik size, itu kan pasti makin berat ya. Karena bannya makin gede, terus juga diameternya makin ini. Jadi sekali muter tuh langkahnya lebih banyak. Pasti otomatis performa sama efisiensi bahan bakar nggak sebagus yang pelek kecil untuk bawaan pabrik ya. Tapi kalau kita pakai yang enteng, gap yang tadi itu lebih tereduksi. Jadi misalkan kalau kita upgrade itu akselerasinya berkurangnya drastis, ini jadi berkurangnya sedikit aja gitu. Gue nggak bisa bilang bakal tetap lebih kenceng atau nggak sama aja kayak gini, karena diameter tetap aja berubah, nggak bisa. Dan ban itu lebih gede pasti lebih berat. Contoh, coba Pal, angkat bannya. Iya. Berat mana? Berat itu kan? Karena bannya juga lebih berat. Jadi kebayang kalau udah peleknya berat, pakai ban yang lebih gede lebih berat, performa mobil, performa pengereman, efisiensi bahan bakar itu pasti akan menurun lumayan. Makanya itu waktu kita ngetes HRV pakai pelek yang sama, ban yang sama, tapi dia lebih enteng sekitar 4 kilo ya berarti ya. Per ban itu bisa membuat 0 ke 100 itu lebih cepat sekitar 1 detik, hampir 1 detik. Nah itulah kuncinya. Jadi ternyata udah kita naikin ke mesin spuring ya, ternyata aman. Waktu tabrakan kemarin, walaupun agak keras, gue ngerasa sampai dirasa ya, ternyata nggak merubah spuringan. Jadi ini langsung kita turunin lagi. Oke, jadi kita udah ganti velg dengan JF Luxury sekarang. Nah, kita mau coba jalan, apakah performanya berkurang atau enggak. Jadi buat perbandingan sebelum sama sesudahnya, meskipun kita nggak pakai data sih, masih pakai feeling ya. Jadi kita langsung cabut aja. Makasih Ko Adrian ya. Makasih banyak. Langsung kita caps ke Klaten. Dan sekarang kita udah selesai ganti peleknya, dan gue ngerasa mobil ini ya, tarikannya masih sama aja sih. Mungkin karena peleknya enteng ya. Jadi ketika dia diameternya nambah tapi bobotnya nggak nambah signifikan, jadi rasanya remnya sama akselerasinya masih oke tuh. Memang ini mobil akselerasinya enak sih, terutama putaran bawahnya tuh dia ngisi gitu. Dan yang paling signifikan menurut gue adalah tinggi mobilnya. Jadi pas gue duduk di sini, gue kan senangnya paling rendah ya, seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Mobilnya jadi rasanya lebih tinggi, iya nggak sih Pak? Benar. Jadi kayak naik apa ya? Kayak naik Ya, mobil SUV yang tinggi. ya SUV yang lebih tinggi, kayak naik Rasterios ya. Iya, benar. Cuma dengan suspensi yang lebih enak. Nah terus ini nih TPMS-nya. Tulisannya drive to display, tapi sampai sekarang nggak muncul-muncul. Jadi nggak ada warning apapun, cuma tulisannya drive to display aja. Udah drive segini nggak muncul-muncul, tapi ya wes. Itu aja mungkin vlog kita kali ini buat teman-teman yang pernah mengalami mungkin nabrak trotoar juga, velg grepes. Coba komen di bawah seperti apa rasanya ya. Seperti apa rasanya Pak? Deg-degan. Ya wes, terima kasih telah menonton, bye bye.